jejak bintang. Selain bintang, dia juga mengikuti jejak ombak. Selain ombak, dia juga mengikuti jejak burung-burung laut. Burung-burung laut itulah yang menjadi sumber informasinya bahwa di sana ada ikan. Roni sang raja laut di Wabula. Dia memang handal dan juga piawai dalam memancing ikan tuna. Memang dia layak diberi penghargaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini yang kecil. Bisa yang kecil Roni. Ya, bagi dengan performa ngomong. Bapak-bapak ya deh. Sorry. Kalau mau pada Bang. Kali ini CBTV Indonesia melakukan tugas khusus dan melakukan liputan khusus tentang seorang petarung laut dalam. Dia adalah nelayan yang terus-terus mendapat ikan pelagis mulai dari tuna, cakalang hingga. Lelaki piawai ini bukanlah lelaki biasa, tapi dia adalah sang raja laut. Lelaki yang satu ini disebut adalah sang raja laut karena dia setiap kali turun melaut paling sedikit 20 ekor ikan cakalang, tuna, dan juga ikan-ikan lainnya. Tak tegar, tak sangka, tak pernah kita bayangkan bahwa orang di desa yang begini kecil dan begitu terpencil, dia begitu piawai dalam hal mancing-memancing. Sebagaimana hasil wawancara CBTV Indonesia atau reporter CBTV Indonesia Gino Samsudin Mirsad bersama sang raja laut ini telah ditepukan, telah disebutkan, telah dipaparkan bahwa ia melaut dari bibir pantai desa yang dia tinggali ini kurang lebih 20 mil hingga 27 mil. Ini menunjukkan bahwa dia tak pernah gentar berhadapan dengan laut dalam atau dengan riak-riak ombak dan ombak besar. Artinya, dia ini memang betul-betul pelaut atau nelayan profesional. Karena dia hanya ditemani oleh seorang rekannya, dia begitu tangguh dan terus ia menunjukkan kepiawaiannya bahwa di negeri ini adalah negeri yang memiliki ikan pelagis yang maha dahsyat. Bahkan ikan-ikannya saat ini bukan saja ia hadirkan ikan tuna, melainkan juga tuna jenis sirip biru pun ia upayakan akan dapatkan. Lelaki yang satu ini, dia adalah Roni. Sebagaimana yang kita lihat lagi itu, si Roni memang bukan lelaki biasa. Dia memiliki kepiawaian, dia memiliki umpan-umpan yang dibuatnya sendiri. Bahkan bisa kita sandingkan dengan pemancing-pemancing atau nelayan-nelayan profesional lainnya. Bukti dan bukti sebagaimana yang kita telah paparkan terdahulu. Sebelumnya, ia memancing tuna sampai 12 ekor. Itu adalah merupakan satu langkah-langkah yang tidak pernah dilakukan oleh nelayan-nelayan lain. Memang desa ini selain terpencil, juga desa ini mulai dirambah oleh tangan-tangan halus sebagaimana telah disebutkan bahwa daerah ini akan menjadi ujung tombak para wisata Kabupaten Buton. Di manakah desa itu? Desa itu adalah jaraknya dari jantung kota Kabupaten Buton sekitar 20 km. Desa itu bernama Desa Wabula. Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Di sana ada seorang yang bernama Roni. Dia begitu profesional dalam hal memancing ikan-ikan pelagi seperti cakalang, tuna. Mari kita terus telusuri bagaimana kiprah dan sepak terjang Roni dalam menangkap ikan-ikan tuna dan cakalang dan jenis-jenis. Mantap umpan. Atau di atasnya, ia tak jarang membawa pulang setiap harinya. Untuk itu, kalau kita bandingkan dengan nelayan-nelayan profesional lainnya di daerah-daerah lain, dapat kita bayangkan bahwa Roni adalah seorang yang betul-betul berpengalaman di lautan. Bahkan laut yang ada di hadapan desa Wabula ini, yang boleh dikata itu adalah laut lepas. Di sana kita melihat laut lepas yang begitu jauh, begitu terbentang di hadapannya. Ia katakan bahwa di hadapannya itu ia pahami bahwa di sana sejuta miliar ikan yang bisa kita bawa pulang apabila kita membawakan umpan-umpan yang cocok sebagaimana makanannya hari itu. Memang kalau kita lihat umpan-umpannya, mulai dari miniatur ataupun kawe-kawean ataupun umpan buatannya sejenis seperti udang-udang, seperti ikan tuna kecil, kemudian juga cumi, berbagai macam. Bahkan dia juga memiliki peralatan layang-layang jika ia memancing tuna besar. Apalagi mengikuti lumba-lumba, ia dengan mudah menaikkan layang-layangnya. Cuman menurutnya layang-layang di saat musim hujan seperti ini kurang begitu bagus karena hanya yang ada adalah hujan, melainkan anginnya stop. Jika anginnya ada, maka itu saatnya ia mainkan layang-layangnya. Ia katakan bahwa di laut lepas sana tak ada ombak yang tingginya 1 meter. Rata-rata ombak yang ada di tempat ia mancing di atas 2 meter. Tapi ia tidak pernah gentar. Ia tidak pernah takut karena ia kuasai mesin, ia kuasai lautan, ia banyak menguasai, ia banyak memahami. Makanya tak salah kalau banyak orang mengatakan bahwa Roni atau si Roni adalah sang raja laut di Wabula. Inilah hasilnya hari ini. Lihat saja, selain tuna, cakalang, juga masih ada banyak ikan-ikan lain yang didapatkan. Kita bisa saksikan sebagaimana yang diisi di jumbo, sebagai yang diisi di cool box. Informasi yang kita lihat hari ini itu kurang lebih ikan yang dia bawa pulang sekitar 200 kg. Nah, kalau sekitar 200 kg rata-rata, itu menunjukkan bahwa si Roni tiap hari ia mengantongi paling rendah 2 juta rupiah. Itu patut kita banggakan bahwa penghasilan Roni per 1 hari, dapatlah kita bayangkan bahwa kalau 1 bulan berapa jumlahnya. Itu tentu bisa kita bayangkan dia mengantongi kurang lebih 60 jutaan setiap bulannya. Wow, bagaimana dengan yang lainnya? Hai. Jadi nelayan saat ini tidak boleh kita pandang remeh, karena nelayan betul-betul jikalau profesional seperti Roni, dia bukan nelayan biasa, melainkan ia mengantongi
berbagai macam ilmu nelayan, bahkan ikan pun. Dia bergerak di air, ia langsung tahu bahwa umpan yang dia makan itu adalah ini. Maka disiapkanlah umpannya dengan kapal yang ada di hadapan kita ini, atau body fiber glass yang ada di hadapan kita ini, dengan memiliki satu mesin dengan kekuatan 26 horsepower atau PK. Tentu adalah kapalnya atau perahunya. Perahu memang merupakan sahabat andalannya, dan perahu inilah yang membawa dia kemana-mana. Perahu inilah yang menyimpan ikan-ikan yang ditangkapnya. Perahu inilah pula yang selalu membawa dia selamat pulang. Mari kita terus doakan. Sudah selayaknya pemerintah daerah Kabupaten Buton menyiapkan kapal khusus untuk melindungi para nelayan-nelayan yang menjadi petarung laut dalam. Bisa jadi kita sering mendengar bahwa ada banyak nelayan profesional atau nelayan-nelayan tuna yang hilang di laut. Kita tak berharap adanya itu terjadi pada Roni, karena dia begitu paham tentang laut. Dia katakan bahwa ada saatnya kita kasih laju kapal kita. Ada saatnya juga harus kita perlambat. Ada saatnya juga kita melawan badai. Ada saatnya juga kita sabar menghadapi badai. Ada saatnya juga kita memancing ikan-ikan ini. Ada saatnya juga kita siapkan umpan-umpan yang sesuai dengan ikan-ikan atau anak ikan yang dimakan oleh ikan-ikan cakalang, baby tuna, hingga tuna besar. Inilah salah satu langkah-langkah bijak yang harus kita sesuaikan, kata Roni. Wow. Bagi dengan performa movement. Bapak-bapaknya deh. Sorry. Kalau mau tapi ini kan tahu rumah anak. Oh, kita gani. Habis Bagus sorry. Bukan kesan ini bisa kekagianan. Sebenarnya masuk yang katunan apa angkai dalam. Sampai si saya bilang kamu saya masuk di dalam gerobak, bertarikan di dalam. Begitu setengahnya. Angkatlah. Pelemu kan putus. patah. Tambah sorry boleh yang makan. Rumput kan ada. Nah, Roni begitu pulang. Ia begitu lelah hari ini, maka saatnya lah ia masuk ke pembaringan. Iya benar, tak terasa pertemuan kita dengan Roni sudah cukup beberapa menit, bahkan mendekati 1 jam. Wow. Hai pejuangku, wahai pejuang lautku, semoga engkau tidur lelap. Pembaringan menantimu. Memang dikau adalah seorang
sang raja laut. Dikau adalah seorang sang raja laut. Dikau adalah engkau pemerhati lautan. Engkaulah yang menghadirkan ikan-ikan agar semua orang-orang di darat bisa makan ikan. Demikian catatan CBTV Indonesia. Saya, Gimno Samsudin Mirsad, melaporkan. Semoga catatan ini menjadi masukan berharga bagi kita semua, dan juga semoga Roni terus mendapat rezeki. Jejak bintang. Selain bintang, dia juga mengikuti jejak ombak. Selain ombak, dia juga mengikuti jejak burung.